sebelum kita masuk materi dan kegiatan pelaksanaan, kita berdoa. Kepada yang berdoa disilakan. Kemudian teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang mampukan puji kita semua masa. Amin. Oke, kita lanjut. Ibu absen ya. Agnestina Andreani, hadir Ibu. Agustina Likiana Moin, hadir Ibu. Bergita Nonaimul, hadir Ibu. Oke. Kita masuk ke materi ajar sekarang tentang integrasi aplikasi perkantoran. Apa itu integrasi aplikasi perkantoran? Sebelum masuk ke topik materi ajar, Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang tahu tidak? Aplikasi perkantoran itu apa saja? Ya. Word, Excel, PowerPoint. Oke. Di aplikasi perkantoran itu terdiri dari istilahnya bisa dengan juga Microsoft Office. Kemudian dalam Microsoft Office ada yang namanya Microsoft Word, Microsoft Excel dengan Microsoft PowerPoint. Oke. Kemudian ada yang tahu tidak perbedaan antara page dengan page spesial? Oh ya, apa? Perbedaan page dengan page spesial terletak pada fungsi dasar call-nya, yaitu page itu untuk menduplikat atau menampilkan semacam apa yang kita copy, sedangkan page spesial dapat dikostumisasi apa yang akan atau bagaimana akibat copy itu ditampilkan. Misalnya kita ingin menduplikat copian untuk dijadikan gambar. Faktor ini dapat saja diperkuat apabila kita memilih tool page spesial ini. Oke, jadi intinya page dengan page dia fungsinya sama untuk menyalin data. Perhatikan semua anak-anak, semua perhatikan di depan di tampilan layar. Ini ada materi tentang integrasi aplikasi perkantoran. Jelas ya gambar? Jelas. Oke, kemudian materi yang nanti kita buat ada namanya objek linking embedding, kemudian tabel konten, tabel of reference, kemudian apa tuh file merger, kemudian apa tuh track change. Ya, nanti kita belajar hanya pada oleh dengan file merger. Bisa? Kemudian perhatikan apa itu oleh, ya. Oleh itu singkatan dari object linking and embedding. Adalah suatu teknologi berorientasi objek, berbasis teknologi komponen objek modal, kemudian menyediakan kepada aplikasi untuk menciptakan komponen yang terdiri dari banyak objek, mulai dari gambar, suara, hingga komponen lain. Kemudian apa kaitan oleh dengan Office? Nah, pengguna dapat menyimpan sebagian atau keseluruhan file MS Office lainnya atau file Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Terdapat dua file, yaitu file sumber dan file tujuan. Jika file sumber disisipkan mengalami perubahan, maka perubahan tersebut juga akan tercermin pada file tujuan. Kan ada dua file sumber dan file tujuan. Seperti ini, ya, berkaitan dengan Office. Ini tampilan apa? Ini tampilan Word dengan tampilan PowerPoint. Yang merah itu PowerPoint dan yang biru Word. Kalau yang ini apa? Kalau ini apa? Ini apa? Excel. Kalau sebelah PowerPoint. Oke, bisa. Oke, kita lanjut. Tadi kan sebelumnya ditampilkan materi dalam bentuk PowerPoint.
ya. Tetap semangat untuk selalu belajar untuk menambah kemampuan kita dalam bidang informatika. Pada pertama kali kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Pada part ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi untuk SMA kelas 10 fase B. Setelah kalian nonton ya, lihat materi ajar tentang integrasi aplikasi perkantoran tentang dengan jadi sekarang mau bagikan NKPD. Oke, LKPD kebangkitan ini sebelumnya kan kita sudah bagi kelompok. Sekarang kalian kerjakan secara kelompok. Oke, silakan duduk di kelompok, kemudian berdiskusikan dan kerjakan LKPD itu langsung di komputer kalian. Oke, sekarang silakan latihan LKPD. Ya, kalau menemukan masalah misalnya kurang paham atau ibu saya tidak tahu, silakan bertanya. Ya, oke, paham? Bisa, bisa semua, bisa. Oke, silakan kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan. Kerjakan secara kelompok. Silakan dikerjakan. Angkanya sudah sampai di muncul seperti itu. Ya, integrasi muncul Excel juga di sini. Ini kan nyala, Excel kan? Anda cari dalam mana? Muncul seperti ini. Table apa? Itu kita undi. Nah, table yang besar, filter, klik table kan? Pada saat ini yang bisa maksudnya apa? Untuk apa dibuat dalam sini? Jadi misalnya kalau ada semuanya dalam bentuk tabel, kalau mau tambah slide di sini klik kita pilih slide ya, bisa ada kita ada ini slide tambah slide ini sampai situ saja, ini save saja. Aktivitas 2. Itu aktivitas 3. Ini tentang apa? Membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Itu PowerPoint lagi. Oke. Kemudian insert chart, kemudian ini diagram. Kalau itu kayaknya garis, ini yang garis mulai. Kemudian sama sudah dari menyusun kemudian chart. Mana chart? Aktivitas 1. Aktivitas 1. Itu sudah
masuk lanjut ke aktivitas 2. Buat bareng lagi ya. Buat bareng. Jadi setiap Baru aktivitas pas masalah baru ya. Untuk ganti aktivitas 1. Kemudian lanjut yang kedua, aktivitas kedua itu tentang apa? Aktivitas kedua tentang apa? terus PowerPoint. Iya, kita masukkan integrasi tadi, integrasi dari Word ke Excel. Sekarang mau integrasi dari apa? Yang kedua, PowerPoint ke Excel. Oke. Sekarang berarti kita buka apa? PowerPoint. PowerPoint. Close. Ya. Sudah save, kalau sudah save, close. Itu minimize. Close. Oke. Close. Oke. Lakukan langkah yang sama tadi seperti membuka Microsoft Office, kemudian cari Microsoft PowerPoint di Windows. Ini namanya Windows. Oke, anak-anak semuanya, berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, itu mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dibagikan secara kelompok. Oke, pada kelompok pertama dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan diskusi kelompok. Pada diberikan kesempatan untuk pengerjaan. Baik, perkenalkan, nama saya Yuli Kusnati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengenalan page and page spesial dalam integrasi aplikasi perkantoran. Jika ingin mengintegrasikan penggunaan Word, Excel, dan PowerPoint, penting untuk memahami penggunaan page and page spesial. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian, cara penggunaan, pentingnya penggunaan, dan memberikan contoh serta tips dan triknya. Pengertian page and page spesial. Page adalah tindakan menyalin dan memindahkan konten dari suatu tempat ke tempat lain dalam dokumen atau program. Page spesial memungkinkan kita untuk memilih opsi khusus saat menempelkan konten, seperti mempertahankan format atau hanya menempelkan nilai. Kemudian ada cara menggunakan page dalam integrasi Word, Excel, dan PowerPoint. Dalam Word, Excel, and PowerPoint, kita dapat menggunakan kombinasi tombol keyboard Ctrl+V untuk melakukan page. Kita juga dapat menggunakan tombol page di ribbon atau klik kanan dan pilih page. Pastikan konten yang akan di-page telah disalin terlebih dahulu. Kemudian page spesial. Page spesial dapat digunakan dengan mengklik tombol page spesial di menu ribbon atau dengan menggunakan opsi page spesial saat melakukan klik kanan. Opsi yang tersedia meliputi page format, page nilai, page gambar, dan lainnya. Pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan integrasi. Kemudian, pentingnya penggunaan page dan page spesial dalam integrasi, yaitu penggunaan page dan page spesial sangat penting dalam integrasi karena memungkinkan kita untuk dengan cepat mengambil dan memindahkan konten antara dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang berikut ada contoh penggunaan page dan page spesial dalam integrasi. Contoh penggunaan page dan page spesial dalam integrasi antara Word, Excel, dan PowerPoint meliputi menyalin tabel dari Excel ke Word dengan mempertahankan format, menyalin grafik dari Excel ke PowerPoint, dan menyalin rumus dari Excel ke PowerPoint dengan hanya menempelkan nilai. Yang berikut ada tips dan trik penggunaan page and page spesial dalam integrasi, yaitu menggunakan shortcut Ctrl+V
+V untuk page lebih cepat. Jika ingin page format saja, gunakan Ctrl+V Shift +V. Untuk menghindari masalah pemformatan yang tidak diinginkan, pastikan untuk memahami opsi page spesial yang tersedia dan pilih dengan bijak. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Page dan page spesial adalah alat yang sangat berguna dalam integrasi Word, Excel, dan PowerPoint. Dengan memahami penggunaan dan menjaga efisiensi dalam penggunaan mereka, kita dapat meningkatkan dan produktivitas dan kualitas pekerjaan kita. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Yuyun serta kawan-kawan. Oke, kepada kelompok lain mungkin bisa memberikan pertanyaan atau usul atau tambahan terhadap hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Yuyun. Oke. Apa yang dimaksud dalam integrasi aplikasi perkantoran? Jelaskan dan berikan jawaban. Baik, saya akan menjawab. Integrasi konten aplikasi perkantoran bertujuan untuk menggabungkan konten aplikasi lain dalam satu aplikasi. Contoh integrasi antara aplikasi lainnya adalah pada Microsoft Office. Data dari Microsoft Excel dapat ditautkan dengan dokumen pada Microsoft Word dalam pembuatan surat Word. Oke. Sekarang setelah kelompok ini, sekarang kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi? Oh ya, Erik, silakan. Waktu dan tempat diberikan. Asis. Baik, pertama-tama nama lengkap saya Agus Yusir Rizky. Saya sangat berterima kasih kepada ibu guru dan teman-teman karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi yang saya bacakan ini mengenai penggunaan OLE pada aplikasi perkantoran. OLE atau Object Linking and Embedding adalah teknologi yang digunakan pada aplikasi perkantoran untuk menyisipkan dan mengelola data dan objek dari aplikasi lain. Yang kedua, pengenalan tentang OLE pada aplikasi perkantoran. Apa itu OLE? OLE adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan objek dan data dari aplikasi lain di dalam sebuah program. Sejarah OLE. OLE pertama kali diperkenalkan pada Microsoft Windows 3.0 dan sejak itu telah menjadi standar de facto di industri perkantoran. Keuntungan OLE. OLE memudahkan penggunaan dan pengelolaan objek dan data dari aplikasi lain di dalam sebuah program tanpa harus membuka aplikasi tersebut secara terpisah. Yang ketiga, keuntungan menggunakan OLE dalam aplikasi perkantoran. Efisiensi. Penggunaan OLE pada meningkatkan efisiensi kerja karena penggunaan tidak perlu mengakses aplikasi lain untuk menggunakan objek atau data. Collaboration. Membolehkan penggunaan untuk membagikan data dan objek dengan mudah dan meningkatkan kolaborasi dalam tim kerja. Kreativitas. OLE memungkinkan penggunaan untuk menghasilkan konten yang lebih kreatif dan menarik dengan menggabungkan data dan objek dari berbagai aplikasi. Dan yang keempat, berbagai fungsi dan fitur OLE pada aplikasi perkantoran. Yang pertama, linking. Fungsi utama OLE yang membolehkan penggunaan untuk menyimpan dan menggunakan objek dari aplikasi lain di dalam sebuah dokumen. Yang kedua, embedding. Memasukkan objek asli dari aplikasi lain ke dalam dokumen. Yang ketiga, automation. Membuat proses kerja otomatis antara aplikasi yang terhubung.
Yang kelima, cara menggunakan OLE dalam aplikasi perkantoran. Yang pertama, pilih objek yang ingin diambil. Objek seperti gambar, tabel, dan grafik dapat tersedia dalam berbagai aplikasi dan mudah dicari dengan menggunakan fungsi cari. Yang kedua, klik kanan pada objek tersebut. Pilih copy atau cut untuk memindahkan objek. Kemudian masuk ke aplikasi yang ingin digunakan, klik kanan lagi dan pilih paste. Yang ketiga, menempatkan dan mengedit objek. Pada aplikasi yang digunakan, objek tersebut dapat ditempatkan dan diatur tata letaknya. Jika ingin mengedit objek, harus mengklik objek tersebut dan akan keluar menu untuk mengedit. Dan yang keenam, contoh penggunaan OLE dalam aplikasi perkantoran. Yang pertama, presentasi PowerPoint. Pada slide presentasi, Anda dapat menambahkan grafik yang dibuat dengan Excel atau menambahkan video yang dibuat dengan aplikasi lain. Yang kedua, surat dengan lampiran. Anda dapat memindahkan spreadsheet atau gambar langsung ke dalam surat dan mengedit secara langsung dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, dokumen editing. Anda dapat menggunakan data Excel dan membuat grafik langsung dalam dokumen Microsoft Word. Yang ketujuh, tantangan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan OLE pada aplikasi perkantoran. Yang pertama, konfigurasi komputer. Sebelum menggunakan OLE, baik penggunaan maupun komputer harus dikonfigurasi agar sistem sinkron satu dengan yang lain. Yang kedua, memori komputer. Jika penggunaan sering menjalankan banyak aplikasi di komputer, maka dapat menurunkan performa sistem. Yang ketiga, perbedaan format file. Format file yang bisa digunakan oleh berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, sehingga kita butuh untuk mengonversi format file tersebut dahulu. Ketujuh, kesimpulan dan poin-poin penting. Yang pertama, OLE memudahkan penggunaan dan pengelolaan objek dan data dari aplikasi lain. Dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan kreativitas dalam penggunaan aplikasi perkantoran. Yang kedua, cara menggunakan OLE. Objek yang disisipkan dapat diambil dari aplikasi lain dan ditempatkan ke dalam dokumen aplikasi perkantoran. Dan yang ketiga, tantangan yang mungkin dihadapi, konfigurasi komputer, memori komputer, dan perbedaan format file. Baik, hanya sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompoknya Asis. Kemudian dari hasil presentasinya ini, mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ibu persilakan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Oh ya, Erik, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan data teks gambar antara aplikasi perkantoran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erik. Yaitu ada 3 cara dalam menginterogasikan data teks gambar antar aplikasi perkantoran, yaitu yang pertama, teknik salin tempel atau copy paste atau gunting tempel cut paste. Kedua, menu yang tersedia di aplikasi. Dan yang ketiga, teknik object linking dan embedding. Sudah, Erik? Oke, terima kasih kepada semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi hari ini dan soal-soal yang sudah ditanyakan kepada kelompok penyanyi sebelumnya. Oke. Pada kesempatan ini, Ibu hanya mau menambahkan bahwa dalam mengintegrasikan aplikasi perkantoran ada
namanya coffee patch, karpet dengan kopi spesial, pastel spesial ya. Fungsinya sama, hanya ada istilahnya yang namanya OLE atau Object Linking and Embedding, di mana fitur ini bisa diaplikasikan atau ditahukan dan dikerjakan dalam satu aplikasi tanpa harus memisahkan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke? Oke, kegiatan pembelajaran hari ini selesai, kemudian kita tutup dengan doa kepada yang berdoa, diberikan kesempatan untuk berdoa. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara adil dan berkata dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Yesus. Amin. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harap apa yang kita sudah belajar pada hari ini bisa kalian terima, kemudian bisa kalian terapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk seterusnya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang semua.